Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi ilmu sedikit ya teman-teman, supaya ternaknya teman-teman itu pada musim penghujan itu pada sehat-sehat semua. Pada kesempatan hari ini saya itu ingin berbagi ilmu, yaitu istilahnya supaya kandangnya teman-teman itu pada musim penghujan tidak becek, dan virus yang ada di dalam kandang entok itu tidak mudah berkembang. Ini mau saya sepilkan. Ini adalah salah satu contoh kandang kita ya. Kita coba lihat dari atas teman-teman, penampakan dari atas kandang kita itu seperti apa. Karena kandang seperti ini teman-teman, ini sangat bagus sekali atau sangat recommended sekali ya teman-teman. Sangat recommended sekali untuk beternak entok, maupun digunakan untuk kandang indukan, untuk kandang pembesaran ataupun kandang DOE. Jadi kita tampak dari atas itu seperti ini. Ini adalah kandang entok kita yang ada di sini, yang ada di bawah ya teman-teman. Dan kalau yang ada di atas seperti ini yang ada di atas. Jadi kandang seperti ini sekali lagi sangat recommended sekali buat teman-teman yang mau beternak entok dengan kapasitas dengan modal yang tidak terlalu banyak, tetapi dari kesehatan unggasnya atau kesehatan ternaknya itu tetap terjaga. Ini penampakan dari atas ya teman-teman, kandang entok milik channel YouTube Entok Kulingiraya. Nah, oke, ini penampakan dari atas. Sekarang kita turun ke bawah. Nah, sekarang kita berada di bawah ya teman-teman. Teman-teman lihat, untuk kandangnya itu kita selalu kering ya. Jadi di musim penghujan seperti ini, kandang kita itu selalu kering teman-teman. Karena apa? Di musim penghujan seperti ini, air hujan tidak akan masuk ke dalam kandang, karena atapnya kita gunakan plastik UV. Nah, ini adalah salah satu treatment kita untuk mencegah wabah penyakit atau yang namanya penyakit MB itu berkembang. Karena di perubahan musim seperti ini, di awal mula yang namanya virus atau virus MB mata biru itu adalah penyakit yang paling berbahaya sekali untuk entok. Andai kata terjangkit satu teman-teman, itu nanti bisa menyebabkan entok yang lain itu juga terserang atau terkena. Jadi antisipasi kita salah satu ada di model kandangnya, yaitu kita atapnya gunakan plastik UV, sehingga musim penghujan air hujan itu tidak turun ke bawah ke kandangnya ya, sehingga kandang itu tetap kering. Dan musim penghujan pun sinar matahari atau cahaya itu tetap bisa masuk ke dalam kandang. Itu adalah salah satu treatment kita untuk mencegah yang namanya virus itu berkembang. Dan
kandang kita yang kita gunakan plastik UV itu anti becek ya teman-teman, selama atapnya itu tidak mengalami kebocoran. Nah itu ya teman-teman, sudah kita treatment juga. Dan selain itu teman-teman, untuk mencegah yang namanya penyakit atau virus berkembang, selain dari kandangnya ya teman-teman, dari kandang atau atap yang kita sampaikan barusan, itu juga ada caranya untuk mencegah supaya virus MB atau mata biru itu tidak berkembang. Jadi gini ya teman-teman, selain dari kandang seperti ini, untuk mencegah supaya virus MB itu tidak mudah berkembang adalah kebersihan kandangnya teman-teman. Kebersihan kandang itu harus diutamakan. Kita lakukan penyemprot kebersihan kandang, terus tempat makan sama tempat minum ini kita bersihkan. Tempat makan dan tempat minum sudah kita bersihkan. Terus kita juga melakukan penyemprotan. Penyemprotan kita bisa gunakan formalin, Baiklin, antiseptik, Wipol, itu juga kita bisa aplikasikan. Selain dari kita melakukan penyemprotan teman-teman, kita juga harus melakukan yang namanya pemberian vitamin atau jamu herbal ya. Salah satu jamu herbalnya seperti ini, yang kita taruh dalam tempat minum seperti ini. Ini kita aplikasikan setiap hari di awal perubahan musim sampai kita amati yang namanya cuaca itu sudah stabil. Kalau sudah hujan ya terus kita istilahnya sudah stabil ya suhunya, sudah kita bisa berikan itu 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Selain itu teman-teman juga bisa melakukan yang namanya itu adalah melakukan yang namanya vaksinasi. Nah, vaksinasi untuk DOE kita gunakan vaksin tetes atau vaksin ND Lasota. Itu adalah untuk usia di bawah 5 hari ya, dan usia 14 hari sampai 1 bulan kita gunakan vaksin minum. Dan untuk usia 1 bulan sampai menjadi induk kita gunakan yang namanya itu vaksin injek. Nah, itu adalah salah satu treatment kita supaya entok kita itu tidak mudah terjangkit penyakit, khususnya untuk penyakit MB atau mata biru. Jadi silahkan buat teman-teman para subscriber dari channel YouTube Entok Wulingi Raya, andai kata teman-teman itu beternak entok mengalami kendala apa, silahkan teman-teman itu komen. Nanti teman-teman mau dibuatin VT tentang seputar dunia permentokan, silahkan teman-teman itu komen mau dibuatin tema tentang apa. Insya Allah channel YouTube Entok Wulingi Raya itu akan membantu teman-teman dalam hal peternak entok, biar kita sesama peternak entok itu bisa merasakan yang namanya keberhasilan dan keuntungan. Dan di channel YouTube Entok Wulingi Raya sendiri itu kita juga melayani yang namanya orderan mulai dari anakan sampai dengan indukan, dan khusus untuk jenis entok jumbo Blitar mulai dari kualitas grade C,
grade B sampai dengan grade A. Dan untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara menentukan yang namanya kualitas grade-nya, yaitu betina ya. Untuk kualitas grade C, betina itu panjangnya 70 sampai 74 cm dan jantannya 90 sampai 95. Dan untuk kualitas grade B itu betina panjang 75 sampai 78. Dan untuk pejantannya itu adalah 96 sampai 98. Dan untuk materi yang grade A, materi grade A itu panjang betina itu 79 up, bisa 79, 80, 82 sampai 90 cm. Tapi yang kebanyakan itu untuk kualitas grade A yang betinanya itu adalah 80 sampai 82 sampai 83, itu yang umum. Tapi kalau yang sudah ada 85 90 cm itu masih jarang banget yang punya, dan harganya terlalu ngeri teman-teman. Dan untuk pejantan yang grade A sendiri itu 98 itu juga sudah bisa dikatakan materi grade A ya, karena dari pejantan 98 sama betina 79 itu sudah bisa menghasilkan betina 80 sentian ke atas. Dan jantannya itu nanti bisa menghasilkan 100 cm up. Nah, seperti itu ya teman-teman, bila ingin mengetahui kualitas grade dari kualitas grade C, grade B dan grade A. Jadi silahkan buat teman-teman yang masih pemula, masih awam, ingin memahami seputar dunia perentokan tentang entok jumbo Blitar, teman-teman itu bisa komen. Dan saya buatin konten seperti ini ya teman-teman, tujuannya apa? Biar teman-teman itu tidak dibodohi sama tengkulak atau peternak entok yang lain yang istilahnya dikit-dikit mengatasnamakan entok jumbo, ternyata barangnya itu superan. Dan selain teman-teman itu melihat dari segi panjangnya, saran saya juga amati dari postur tubuhnya, baik dari kakinya yang jenjang, terus diameter tubuhnya itu yang lebar gitu. Dan untuk jenis entok jumbo sendiri itu ada dua teman-teman, jenis jumbo leher beton sama jenis jumbo leher panjang. Dan yang banyak sekali diminati oleh para konsumen itu adalah jenis jumbo leher panjang. Jadi silahkan buat teman-teman yang istilahnya masih awam tentang seputar dunia perentokan, bila mana ada pertanyaan teman-teman bisa komen ya. Siapa tahu kita bisa membantu teman-teman dalam hal beternak entok. Dan jangan lupa untuk ilmu yang saya sampaikan ini teman-teman ATM. Apa sih ATM? ATM adalah teman-teman amati. Setelah dengan teman-teman setelah diamati, silahkan teman-teman tiru. Setelah itu baru dimodifikasi supaya teman-teman dalam hal menjadi peternak entok itu bisa berkembang ya, ilmunya tidak stagnan di situ-situ aja. Jadi buat teman-teman sekali lagi, bila mana dalam hal peternak entok mengalami kendala, silahkan komen saja, atau mau dibuatin VT tentang seputar dunia perentokan, teman-teman bisa komen. Intinya di sini kita berbagi ilmu dan saling support. Sekali lagi buat teman-teman jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya, supaya channel YouTube Entok Blingi Raya ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Sekian dari saya, bila mana ada salah kata saya minta maaf. Jadi buat teman-teman sekali lagi jangan lupa bantu dengan subscribe,
like dan komen, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain supaya ilmu saya ini bisa semakin bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.